Halo semua, tahukah kalian apa itu sindrom polikistik ovarium? Jadi, sindrom polikistik ovarium atau biasa dikenal dengan PCOS merupakan suatu gangguan hormonal pada reproduksi wanita yang ditandai dengan beberapa aspek yang penting. Yang pertama ada hyperandrogenisme. Ini merupakan adanya kelebihan hormon androgen pada wanita yang seharusnya hormon androgen ini banyak pada laki-laki. Dan selanjutnya ada gangguan ovulasi yang biasanya ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur. Biasanya 2 bulan sekali baru haid atau 3 bulan sekali dan serta ada gambaran ovarium yang polikistik. Ini harus dicek menggunakan USG. Dilihat gambaran ovariumnya nanti akan sangat khas pada penderita PCOS, yaitu seperti banyak kista-kista yang sebetulnya itu bukan kista, melainkan folikel-folikel yang tidak matang yang banyak tertumpuk di ovarium, makanya namanya polikistik. Untuk gejalanya sendiri, ada beberapa tanda yang dimiliki oleh seseorang yang mengidap PCOS. Pertama, tumbuh rambut halus pada tubuh wanita yang tidak wajar letaknya, misalnya tumbuh janggut, kumis, dan muncul jerawat yang banyak dan sulit dihilangkan. Juga rambutnya sering rontok secara mendadak. Nah, yang keempat ada siklus menstruasi yang tidak teratur. Ini terjadi karena tidak ada pematangan sel telur atau pematangan sel telurnya itu terjadi tidak konsisten atau tidak normal sehingga tidak timbul ovulasi atau disebut dengan anovulasi. Nah, bila terjadi anovulasi maka akan terjadi yang namanya infertilitas. Nah, berhubungan yang dengan dibawahnya yaitu masalah fertilisasi. Nah, timbul masalah fertilisasi karena siklus menstruasi yang tidak teratur. Juga berhubungan dengan resistensi insulin. Nah, jadi ada hubungannya dengan insulin. Insulin ini kan sering kita dengar pada orang yang mengalami diabetes. Nah, ada namanya jalur bersama di mana PCOS itu akan banyak ditemukan pada orang yang diabetes. Sebaliknya, wanita dengan diabetes akan ditemukan ovariumnya itu PCOS. Dan terakhir ada masalah dengan berat badan. Nah, juga banyak kasus ditemukan bahwa yang mengidap PCOS ini juga orang yang mengalami obesitas. Untuk mendiagnosis seorang mengidap PCOS, maka cuma dibutuhkan 3 gejala-gejala dari banyaknya gejala yang tadi. Nah, jika sudah terdapat 2 gejala yang dimiliki seseorang wanita, dari 3 gejala ini, maka sudah bisa dikatakan bahwa dia mengalami PCOS. Yang pertama ada masalah siklus haid yang tidak teratur. Yang kedua ada kelebihan hormon androgen. Dan ketiga ada polikistik di ovariumnya. Lantas, apa penyebab PCOS ini? Nah, secara pasti belum diketahui oleh para ahli di seluruh dunia apa sebenarnya penyebab dari PCOS. Namun, ada beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan PCOS pada wanita, yaitu ada masalah genetik dan kedua lingkungan. Nah, bicara mengenai genetik, tentunya ada faktor keturunan. Nah, bahwasanya PCOS ini mungkin akan berjalan dalam satu keluarga. Selanjutnya, masalah lingkungan yaitu bisa jadi faktor stres atau olahraga yang jarang, makan makanan yang tinggi karbo dan lemak, dan juga pola hidup yang tidak sehat yang akan menyebabkan masalah pada hormon insulin tadi. Nah, hormon insulin akan menjadi buruk kualitasnya. Lantas, bagaimana cara kita mengatasi PCOS ini? Nah, PCOS ini bisa diatasi secara mandiri dengan cara merubah pola hidup kita, yaitu dengan lebih sehat tentunya. Dengan cara olahraga yang teratur, makanannya juga diatur, kurangi karbonya, perbanyak protein dan seratnya. Dan pada pasien yang juga obesitas, maka ia harus program untuk menurunkan berat badannya 5-10% dari berat badannya. Karena pada saat berat badannya itu turun, biasanya siklus menstruasi itu bisa normal kembali. Nah, jadi bagi para gadis-gadis yang haidnya ini kurang teratur, misalnya 2 bulan baru haid, maka harus segera waspada, harus diperiksakan sejak dini agar dapat dideteksi lebih dini. Nah, dengan begitu pengobatannya akan lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.